Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi dasar kita dalam memulai segala kegiatan kita hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Bapa kami yang di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, seperti yang kita ketahui, bahwa dalam penginjilan diharapkan bahwa orang-orang berdosa yang diperdamaikan dan diampuni tak sekedar menyampaikan berita pengampunan, tapi dituntut hidup sesuai iman mereka. Rasul Paulus mengungkapkan keyakinan yang sama. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di sini Paulus sangat menyadari keberadaannya yang dulu pengejek dan penyiksa orang Kristiani, percaya bahwa belas kasihan Allah telah ditunjukkan kepadanya, orang paling berdosa, dan bahkan dia dijadikan sebagai contoh kepada pendosa lain yang nantinya akan percaya pada Kristus. Saat kita bersaksi bahwa Allah telah mengampuni kita dan menyediakan kehidupan kekal melalui iman kepada Kristus, kita menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Namun, bila kita mengamati gaya hidup orang yang menuju kebinasaan, kita dengan mudah menganggap mereka hancur. Kita seharusnya justru melihat mereka seperti Kristus. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dari sini kita menyadari bahwa yang menggerakkan Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit adalah belas kasihannya terhadap jiwa-jiwa. Misi Tuhan Yesus didasari oleh belas kasihan. Saudara, dunia saat ini sedang membutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang sama seperti hati Yesus, yaitu hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang sedang tidak sadar menuju kepada kehancuran dan kebinasaan yang digambarkan seperti domba yang tidak punya gembala. Maka di saat yang seperti inilah, anak-anak Tuhan harus bangkit dan menjadi terang bagi sesama, serta membawa mereka ke jalan yang benar yang memberikan jaminan hidup, baik saat ini maupun hidup yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, yang tentunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang percaya adalah utusan Kristus yang melanjutkan misi Yesus untuk melaksanakan misi Tuhan Yesus
kita pun harus punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala adalah domba yang lelah dan terlantar. Artinya mereka rentan dan bisa binasa. Domba adalah binatang lemah yang sangat membutuhkan gembala. Tanpa gembala, ia rentan terhadap binatang buas yang siap menerkamnya. Itulah sebabnya orang percaya harus membawa jiwa itu kepada Kristus Sang Gembala Agung yang akan menuntun mereka ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Untuk itu, nyatakanlah kasih kepada semua orang supaya mereka dapat mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Sikap yang berbelas kasihan adalah kesukaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang Engkau firmankan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu untuk selalu mengasihi sesama dan terus mengabarkan Injil-Mu. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.